Hai semua, selamat datang di channel Ilmu Keuangan. Di video kali ini, aku mau bahas topik yang banyak banget diminta sama teman-teman ilmu keuangan, yaitu bagaimana sih memulai bisnis dari nol? Cara memulai bisnis dari nol itu dimulai dari pertanyaan, apa tantangan paling berat dalam memulai bisnis dari nol? Bukan tidak ada modal, bukan tidak ada ide baru. Yang paling sulit adalah mempertahankan endurance berbisnis. Tetap bertahan dalam usaha meskipun menghadapi banyak tantangan. Bagaimana cara memulai bisnis supaya tidak mudah menyerah? Memulai bisnis dari nol itu membutuhkan waktu, tidak bisa instan. Mengapa orang memilih memulai bisnis dari nol? Ada proses yang harus dilalui dalam memulai dan membangun bisnis, mulai dari memikirkan ide awal, membuka, memperkenalkan, dan mempromosikan bisnis tersebut. Dalam proses ini, banyak sekali tantangan dan rintangan, baik dari internal pebisnis sendiri maupun yang datang dari eksternal. Tantangan ini tidak jarang menyebabkan pebisnis layu sebelum berkembang, tidak kuat, dan stres melihat bisnis yang dibangun lambat tumbuh, penjualan seret, sementara dana dan tenaga sudah banyak dicurahkan. Akhirnya memilih mundur, menyerah. Ibarat kepompong, usahanya gagal menjadi kupu-kupu yang bisa terbang. Statistik dari beberapa survei entrepreneurship menunjukkan bahwa sebagian besar pebisnis yang buka memulai dari nol gagal pada tahap awal. Kenapa? Saya menduga bahwa kegagalan mempertahankan endurance menjadi penyebab utama banyak pebisnis pemula gugur di masa-masa awal. Namun, bukan berarti bahwa endurance bisnis tidak bisa dilatih atau dibangun. Buktinya, pengusaha yang sekarang sukses umumnya bisa bertahan dan lolos dari masa-masa paling kelam. Lalu bagaimana caranya? Berikut merupakan catatan mengenai bagaimana cara memulai dari nol supaya bisa tetap fokus saat buka bisnis meskipun kesulitan dan tantangan datang bertubi. Cara memulai bisnis dan membangun motivasi bisnis yang kuat adalah melakukan sejumlah langkah awal memulai bisnis, yaitu yang pertama, punya mimpi besar, yang kedua, bekerja berdasarkan passion, yang ketiga, belajar dari orang sukses, yang keempat, support keluarga, yang kelima, menghadapi persaingan. Mari kita kupas kelima tips mulai bisnis dari nol. Yang pertama, punya mimpi besar berbisnis. Mimpi mampu memindahkan gunung, begitu kata salah satu kiasan. Ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh mimpi, termasuk dalam berbisnis. Oleh karena itu, saat memutuskan memulai bisnis, kita sebaiknya punya mimpi atau cita-cita yang jelas dan spesifik yang menjadi alasan memulai bisnis. Mimpi tersebut sebaiknya sesuatu yang pantas, worth, untuk dikejar dan diperjuangkan. Jika tidak, mimpi akan mudah dikalahkan atau dinomorduakan oleh tekanan dari kebutuhan dan tuntutan jangka pendek yang biasanya terlihat lebih urgent untuk dipenuhi. Ketika berondongan kesulitan muncul, mimpi menjadi penyemangat yang menopang kita untuk tidak menyerah, tetapi justru mencari jalan keluar. Mimpi menjadi benteng terakhir. Beberapa motivator terkenal menyatakan bahwa mimpi tersebut harus spesifik dan jelas. Dituliskan dalam secari kertas, kemudian diresapi dan diingat setiap waktu. Dengan demikian, cita-cita itu terinternalisasi dalam diri secara kuat dan mengakar. Yang kedua, bekerja berdasarkan passion saat mulai bisnis. Bekerja karena dorongan cinta atau hobi pasti hasilnya akan berbeda. Ada keinginan kuat memberikan yang terbaik. Kasarnya, tidak dibayar pun kita mau mengejarkan hal tersebut. Passion merupakan penyemangat yang manjur saat bisnis sedang susah.
walaupun penjualan sedang merosot, tetapi karena melakukannya bukan karena tuntutan keuangan, namun karena memang menyukainya, kita akan terus berkarya memberikan yang terbaik. Konsistensi berkarya pada ujungnya akan mendatangkan apresiasi. Sebaliknya, jika bisnis dilakukan karena harapan akan kekayaan semata, ketika muncul tantangan atau kesulitan, yang niscaya pasti ada dalam usaha, semangat pantang menyerah mudah luntur. Tidak ada motivasi dari dalam yang menjaga semangat. Umumnya, membangun bisnis itu membutuhkan waktu, jarang yang bisa menghasilkan dalam waktu pendek. Stamina untuk bertahan paling efektif adalah motivasi yang muncul dari dalam. Itulah passion. Yang ketiga, belajar dari orang sukses dalam memulai bisnis. Banyaklah belajar dari orang-orang yang sudah berhasil. Dari mereka, kita akan paham bahwa jalan membangun bisnis itu tidaklah mudah. Ada proses berliku, naik dan turun, terjal. Yang mau tidak mau harus dilewati jika ingin berhasil. Yang sukses pun pernah melewatinya. Mereka berhasil karena bisa bertahan. Coba saja dulu berhenti di tengah jalan. Pasti keberhasilannya yang mereka dapatkan sekarang tidak akan pernah terwujud. Pengalaman orang sukses ini menjadi reminder yang kuat, menjadi pemompa semangat ketika sedang lelah atau gundah. Kalau para pebisnis sukses saja butuh waktu dan bahkan butuh pengorbanan untuk bisa berhasil, wajar saja kita yang baru memulai bisnis menghadapi masalah. Oleh karena itu, hadir di seminar atau mendengarkan talkshow mengenai berbagai sharing kisah sukses adalah hal yang sebaiknya rutin dilakukan. Bukan hanya untuk menimba ilmu, tetapi lebih dari itu, menjadi booster semangat di tengah tantangan memulai bisnis dari nol. Yang keempat, pentingnya support keluarga saat mulai bisnis dari nol. Kenapa dukungan keluarga penting saat mulai bisnis dari nol? Ketika bisnis sedang sulit, biasanya cash flow rumah tangga kena imbasnya. Yang dulu bisa ke mall setiap minggu atau berlibur setahun 2 kali, sekarang harus dikurangi atau bahkan dihapuskan sama sekali demi berhemat untuk keuangan usaha. Keluarga yang paling merasakan dampaknya, dan reaksi keluarga ikut menentukan terus tidaknya usaha tersebut. Keluarga yang tidak mendukung pasti kerap mengeluh dan tidak mau kompromi. Saya melihat beberapa orang yang akhirnya mundur dari berbisnis karena tekanan dari keluarga yang ingin tetap mempertahankan gaya hidup, tidak mau prihatin padahal kondisi keuangan sedang tidak memungkinkan. Sebaliknya, keluarga yang mendukung, memberikan semangat, dan yang paling penting mau ikut prihatin, mereka paham bahwa kesulitan sekarang akan mendatangkan kebahagiaan yang lebih besar nantinya. Oleh karena itu, ketika ingin mulai bisnis, penting membicarakan dan bicara terbuka kepada keluarga, menjelaskan bahwa memulai bisnis akan menghadapi masa-masa sulit di awal, tantangan yang tidak mudah yang membutuhkan dukungan dan pengorbanan dari keluarga. Yang kelima, menghadapi persaingan. Apa pendapatmu jika ada yang membuka bisnis serupa di sebelah bisnismu? Ini pertanyaan klasik yang sudah pasti banyak dilontarkan oleh mereka para pebisnis. Bisnis baru dimulai dan bagus perkembangannya, tidak lama kemudian ada yang membuka bisnis yang serupa. Bagaimana menyikapinya? Yang pertama, terimalah kenyataan bahwa persaingan itu bagian yang tidak terpisahkan dari suatu bisnis. Bisnis yang maju pasti menarik persaingan. Yang kedua, adanya persaingan memberikan masukan ke dalam bisnis kita soal apa yang masih menjadi kekurangan dan perlu diperbaiki. Yang ketiga, adanya persaingan menunjukkan bahwa usaha yang kita lakukan memiliki potensi pasar yang bagus, sehingga pesaing berani masuk. Jadi itu tadi, ulasan dari ilmu keuangan mengenai mulai bisnis dari nol. Mulai sekarang, teman-teman sudah bisa nih, mulai untuk merancangnya. Dalam berbisnis, tentu kita tidak akan lepas dengan aspek keuangan, bukan? Pas banget,
Ilmu Keuangan ada e-course jurus keuangan bisnis dan revenue analysis. Cocok banget buat kamu yang mau mulai bisnis dari nol. Untuk aksesnya bisa klik link di deskripsi ya. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.